Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini eh, saya sebagai peneliti akan menginterview partisipan penelitian saya yang dia adalah merupakan siswa, pernah menjadi siswa di salah satu lembaga khusus di Pare Kediri. Ya, silakan perkenalkan nama Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Hafiz. Nama panggilan Fahmi, saya berasal dari Subang, Jawa Barat. Subang ya. Terus Ya. Umur sekarang berapa umur? Sekarang umur 20 tahun. Oh, masih ini ya. Masih. Ya, masih. Baru lulus kemarin. Tahun corona ya. Tahun berapa tuh? Sekitar tahun berapa lulus SMA? Berarti 2000, semenjak ada corona awal itu 2021 berarti ya. Pas banget ya, jadi ya. Pas corona itu udah lulus itu. Jika sempat belajar corona. Sudah mengalami tidak ujian nasional tidak ada. Jadi maksud saya untuk menginterview itu karena untuk mengetahui bagaimana proses pemerolehan bahasa Inggris gitu. Pemerolehan bahasa Inggris kan seperti yang kita tahu kan, Fahmi juga pernah belajar di lembaga bahasa Inggris ya, sudah cukup lama gitu. Kalau boleh tahu, pertama kali belajar bahasa Inggris itu sejak kapan? Sejak pertama kali tuh? Nah, pertama kali itu justru mendalaminya, lebih mengenal bahasa Inggris justru pertama kali pas berangkat ke kampung Inggris, ke Pare ini ya, Pare Kediri, Jawa Timur. Itu pertama kalinya dasar banget tahu belajar bahasa Inggris. Dulu cuman tahu bahasa Inggris itu cuman tahu this atau that, itu pun nggak tahu maknanya. Mana itu, that itu apa, this itu apa, nggak tahu. Jadi lebih dari dasar banget gitu. Dasar banget ya. Sebelumnya apakah sudah pernah di sekolah formal, SMP gitu? Belum pernah, karena dulunya mondok ya. Jadi dulu sekedar tahu aja, jadi motivasinya dari situ gitu. Motivasinya pengen aja. Ya. Apa sih yang mendasari Anda untuk ingin belajar lebih dalam mengenai bahasa Inggris? Kan Fahmi kan berangkat dari Subang ke Kediri ya. Apa sih motivasinya gitu? Kalau motivasi untuk mendalami bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris, awalnya dimulai dari pengalaman ya. Pengalaman waktu itu sempat ada turis ya, datang ke pondok, terus ya ada jamaah gitu kan, datang ke pondok kami, terus ya berbicara bahasa Inggris, dan kayaknya menarik gitu kalau kita bisa memahami bahasanya gitu kan. Keren aja gitu kan. Apalagi bisa sampai menjadi penerjemah gitu. Dulu gimana tuh, apa pas ada tulis, apakah mencoba berkomunikasi, apa masih canggung, apa gimana tuh? Tidak, jadi pengen banget belajar bahasa Inggris itu. Awalnya mulai dari situ gitu motivasinya. Motivasi kuatnya dari situ. Ya, jadi pengen berinteraksi jadi ya, pengen berinteraksi dengerin gitu. Doang itu. Ya, nggak cuman wah. Terus merasa keren gitu kan, kalau melihat orang bisa bahasa Inggris nih, dulu lihatnya keren gitu kan. Keren. Jadi kurang lebih. Nah, sekarang kira-kira sudah bisa ya bahasa Inggris, dikatakan sudah bisa kan? Kira-kira sudah bisa, insya Allah. Kira-kira Anda berada di level mana nih? Kira-kira basic, intermediate, atau expert gitu sekarang? Mungkin kalau diajak bicara lebih untuk perkenalan atau untuk dasar-dasar bisa ya. Cuman dulu saya mendalaminya lebih ke grammarnya malahan. Lebih suka ke mendalami grammarnya daripada berbicaranya gitu. Iya. Sekarang Anda sudah dikatakan bisa ya. Tujuan Anda selanjutnya? Ya, insya Allah bisa. Tujuan Anda selanjutnya itu apa gitu? Dalam menguasai bahasa Inggris, tujuan sekarang gitu. Apakah ingin melanjutkan gitu?
Nah, ya tujuannya mungkin salah satunya itu jadi punya apa ya, merasa punya jalan gitu untuk arahnya mau kemana di pendidikan atau apa. Ya insya Allah tujuannya untuk mungkin Ya, sekarang tujuannya pengen jadi tutor dulu gitu kan, ya belajar untuk bisa membuka mengajar lah. peluang untuk ini ya apa karir ya, Ya, sharing sambil karir kita bisa mendapatkan ilmu baru gitu. karir mengajar misalnya dalam Ya, kursusan di sana gitu. Siapa tahu ya kan kalau bertemu iya orang betul. yang Betul. butuh pengajar di sana Betul. kan siapa tahu bisa jadi pengajar gitu. Nah, Iya betul. sudah berapa lama sih belajar di sana tuh? Sekitar berapa lama tuh kira-kira dalam Kalau saya mulai belajar bahasa Inggris itu tahun 2000 berapa ya? Sekitar 2018 kayaknya. 2018 itu selama 6 bulan. Belajar selama 6 bulan dari dasar. Dari dasar sekali, dari dasar. Ya dari speaking dasar, grammar dasar, semuanya dasar gitu. Sampai ke tingkat yang advance gitu. oh malah sampai advance ya? Ya, cuman ya ilmunya mungkin stuck di situ, stuck di intermediate mungkin ya. Iya, Kalau advance mungkin. mungkin harus belajar lagi mendalami Iya gimana harus IELTS mungkin kan, wah, gitu emang. terus lebih lama lagi lah, Iya, perlu waktu lama lah. Nah, tapi efeknya ya beruntungnya ya, lebih merasa mudah aja gitu untuk tinggal mendalami aja gitu sendiri mungkin bisa. ya kalau dilihat sih dari pengalaman Fahmi, saya rasa cukup cepat ya menguasai bahasa Inggris dalam 1 tahun itu ya. Dalam Iya. kurun waktu 2018 itu kan ya rata-rata saya aja dari dulu gitu dari SD tuh malah Mm-mm. lebih apa ya lebih bisa menguasai itu sekarang setelah masuk kuliah gitu dulu Mm-mm. wah nggak Bisa bisa lebih paham gitu ya. bisa lebih paham malahan. Nah ini mungkin Mm-mm. ada cara belajar yang berbeda mungkin ya di khususan dibanding di sekolah biasa mungkin ya. Ya mungkin Nah, Fahmi iya bisa mungkin. bisa menceritakan sih pengalaman belajar di khususan itu kayak gimana sih guru-gurunya gitu menerangkan materi mungkin cara belajarnya berkelompok atau gimana gitu. Mungkin bisa diceritakan mungkin. Mungkin kalau untuk pengalaman saya juga bukan orang yang banyak pengalaman ya untuk belajar Iya, bahasa Inggris juga, cuman kalau dibandingkan mungkin dengan sekolah, pembelajaran di kursusan ini mempunyai metode sendiri ya yang pasti gitu kan. pasti. Mulai dari pembelajarannya, mulai dari materinya itu sudah disusun dari sananya, dari bagaimana murid-murid ini bisa memahami dari dasar banget gitu. Nggak ngacak gitu kan maksudnya. Iya, jadi Mereka tahu. yang pengen belajar dari dasar ada tingkatannya, ada kelasnya sendiri. Mereka yang pengen belajar dari menengah ada kelasnya. Jadi seperti itu. Terus mungkin dari segi pembelajarannya yang paling beda mungkin lebih menyenangkan ya kalau itu memang dibuat Ya, bagaimana murid-murid ini lebih dalam kelas gitu. Banyak berinteraksi dengan guru-guru bahasanya gitu kan, misalnya di sana bilangnya. Nah, terus biasanya ada dikasih ya metode game kayak gitu kan, metode game ada gimana tidak bosan lah. Mungkin ya kalau di jadi sekolah mungkin bosannya mungkin karena jadi lebih tahu lah ya sekolah tidak mah ada mendengarkan, game, membaca, kurang seru lah kayaknya. Terus jadi lebih jadi interaktif mungkin ya. menakutkan bahasa Inggris ini. Ya, Lebih ya. interaktif, Justru di sana lebih tidak ada murid ini jarang membaca gitu kadang-kadang. Justru ya mereka hanya memperhatikan apa yang disampaikan gurunya aja udah gitu. langsung praktek gitu di sama Mereka temennya gitu. sampaikan, praktekan dan latihan gitu langsung. Langsung. Mm-mm. Jadi skill yang dikuasai itu Dan memang mungkin karena pelajarannya bahasa Inggris aja gitu. ya mungkin lebih banyak speaking ya ini ya. Iya, Ya untuk kehidupan ya begitu sehari-hari. emang banyak kelasnya gitu. Demi grammar ya ada kelasnya sendiri atau mau semuanya ada gitu. Banyak pilihan lah gitu. Tapi intinya menyenangkan lah ya belajar di kursusan itu ya. Ya intinya jauh berbeda gitu mungkin kalau Berbeda. disamain sama sekolah gitu.
Mungkin Bisa dibilang begitu. guru-gurunya juga lebih ini ya, interaktif, mungkin lebih menyenangkan gitu ya. Ya, itu. Ya, Lebih bersahabat, mungkin bisa betul. lebih Mereka ini emang ya. sudah dilatih untuk nggak sembarangan jadi tutor gitu. Emang udah ada pelatihannya bagaimana menguasai kelas, bagaimana perkenalan di awal kelas itu tidak canggung, langsung cair gitu. Emang ada metodenya sendiri gitu. Ya, berbicara soal metode sih, bagaimana cara gaya belajar Fahmi gitu misalnya. Misalnya Fahmi senang membaca buku materi atau melihat nonton video di tutorial di YouTube atau mendengarkan lagu gitu. Apa sih metode yang paling cepat untuk Fahmi dalam belajar Inggris, membantulah pokoknya, metode apa gitu, misalnya mendengarkan percakapan gitu, video gitu. Kalau untuk speakingnya mungkin saya lebih suka dengerin ini ya, ada dari lagu-lagu gitu kan, dari lagu-lagu yang kita suka dengarkan. Nah itu kita cari tahu artinya. Nah itu juga bisa menambah vocabulary kita gitu kan. Ya. Dan juga ya praktek aja sih, cari teman yang emang kalau di kursusan itu udah di setting bagaimana ada namanya English area gitu kan, wajib berbicara bahasa Inggris gitu. Justru Iya, malah iya. ada hukumannya gitu kan kalau tidak berbicara bahasa Inggris seperti Jadi itu. ada Jadi peraturan memang ya. diharuskan. Ya, diharuskan Iya, untuk. jadi emang ada peraturan. Jadi Dan justru itu hukumannya ya. juga bukan sekedar hukuman. Iya, cuman hukumannya justru malah nambah, hukumannya malah disuruh ngafalin kosakata gitu hukumannya. Justru ya Oh, iya. membangun juga hukumannya, membantu juga. Ya, bukan Biar ya anak ini memang, nakut-nakuti ya, bukan. iya, Jadi membangun siswa untuk bukan lebih hukuman. belajar itu kan. Ya, kalau Oke. untuk materi grammar kan mungkin rumit ya. Kalau saya lebih suka mungkin mendengarkan apa yang guru sampaikan gitu. Contohnya kita nggak paham, ya kuncinya lebih banyak bertanya aja sih. Banyak bertanya sama teman, sama guru gitu. Kalau kurang paham, cari referensi lain di Google gitu kan. Ya. Bisa. Terus Jadi tanyakan ke guru gitu. Jadi intinya interaksi Fahmi selama di kursus itu baik ya, sama teman, sama guru itu termasuk Nah, iya itu. baik, Itu ramah yang gitu. paling penting sih kayaknya. Iya. Kalau interaksinya baik mungkin lebih enak ininya, Lebih mempengaruhi ya, belajarnya. cepat gitu, lebih cepat ini Iya, ya. mempengaruhi sekali sih emang interaksi. Nah, soal lingkungan dan teman-teman apakah mempengaruhi cepatnya belajar bahasa Inggris nih? Iya. Misalnya percakapan sehari-hari, apakah dituntut harus berbicara bahasa Inggris terus, apa gimana tuh pengalamannya? Nah, iya justru memang dituntut emang selalu harus berbicara bahasa Inggris ya, soalnya kan kami itu tinggal di asrama gitu. Tinggal di asrama ya, asramanya wajib berbicara bahasa Inggris seperti itu. Mungkin lebih baik kita kalau nggak tahu bahasa Inggrisnya, emang ada tutor yang nunggu di asrama itu, yang siap untuk melayani kita, bertanya apapun tentang bahasa Inggris gitu. Terus, contohnya kita nggak tahu bahasa Inggrisnya makan, tanya ke dia, how to say makan in English gitu. Ada Jadi gitu mister ya? itu emang selalu, ya lebih baik seperti itu daripada kita berbicara bahasa Indonesia gitu ya. Sudah emang di settingnya gitu. Jadi tidak ada alasan lah untuk tidak berbicara bahasa Inggris gitu. Sangat ini ya, membantu sekali ya peran serta dari kursusan itu ya. Betul. Sangat menyediakan gitu bagi siswa gitu ya. Ya, memang menyediakan. Kalau kita belajar sekolah atau sendiri kan suka bingung tuh mau nanya ke siapa, juga guru belum terlalu dekat mungkin. Nah, ya mungkin itu ya. Betul. Makanya memang jauh sekali sih kalau dibanding dengan kursusan. Ya, mungkin perlu dicoba sih metode seperti ini di sekolah mungkin ya. Iya, betul, di sekolah mungkin boleh berguru dulu gitu kan, ambil metode di sana gitu kan, di kursusan bagaimana caranya gitu. Bisa diterapkan mungkin. Oke. Ya lebih banyak interaksi aja sih. Kadang-kadang memang guru di sekolah itu ini ya kurang fun gitu. Kurang intinya lah ya.
namanya juga kan sudah ini ya, beda gitu ya. Iya. Apalagi memang pelajaran di sekolah kan menjurusnya ke grammar yang notabene-nya kan grammar ini pusing ya, banyak rumus-rumus gitu kan. Ya harusnya Bukan yang malah lebih, prakteknya malah kurang sebenarnya kan kalau di ya sekolah. harusnya lebih ke praktek mungkin ya, diterapkan ke praktek mungkin. Iya. Betul. Oke, itu saja ya pertanyaan dari saya mengenai Iya. faktor-faktor ya yang membuat Fahmi itu bisa belajar bahasa Inggris mungkin terbilang cepat ya. Berapa sekitar 1 tahun ya? Kurang lebih, selebihnya itu malah mengajar, ada pengalaman Oh, juga. pernah mengajar juga ya dari hasil belajar itu ya. Iya. Justru Ya. kita ya bagaimana bukan hanya kita bisa berbicara bahasa Inggris, tapi ya memberikan apa yang udah tutor yang kasih juga ke kita gitu kan. Apa yang udah diajarin ya kita bisa ajarin dengan cara yang metode yang sama gitu. Dicoba gitu. Oke, kalau boleh tahu nama lembaga kursusannya apa ya Fahmi dulu belajar di mana gitu? Nama lembaga kursusannya Genta, GENTA, Genta English Course namanya. Genta English Course itu di kampung Inggris ya? Ya, di kampung Inggris, letaknya di Kecamatan Pare ya, Kabupaten Kediri gitu. Oh iya iya. Itu kalau Genta itu memang sudah, kalau di searching lah udah ada ya. Oh sudah. Di Google gitu udah ya. Sudah punya medsos. Instagramnya ada gitu. Ya sudah punya medsos. Banyak lah di sini memang kursusan yang besar ya, banyak sekali. Tinggal milih lah kita yang mana yang sukanya. Sesuai dan cocok dengan ini ya. Ya, yang sesuai dan cocok dengan harga juga ya. Budget perlu, itu penting itu. Ya. Ya, begitu saja wawancara Ya, saya dengan ini Fahmi ya. Nama lengkapnya Muhammad Fahmi Hafid ya. Ya, betul. Ya, umur 20 tahun ya. Sebetulnya Fahmi ini kan teman saya juga gitu. Keluarga gitu ya. Jadi ketika saya ingin melakukan penelitian itu ya yang terdekat dulu lah, yang punya pengalaman. Ternyata cocok gitu ya. Oke, terima kasih Fahmi. Ya, semoga sama-sama di sana gitu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi